Shalom rekan-rekan sekalian, selamat malam. Rabu malam ini kembali kita berjumpa di dalam online service untuk recovery. Saya berharap kita semua juga ada dalam keadaan yang sehat, yang dalam keadaan yang juga cukup baik, karena sampai hari ini pun kita terus berdoa untuk bangsa kita, dan sampai hari ini pun kita terus menjaga jarak, social distancing, PSBB masih dilakukan. Kiranya juga kebenaran firman Tuhan boleh terus menaungi kita dan menjaga kita, memimpin setiap kita agar di dalam kehidupan kita yang social distancing ini, kita tidak pernah ditinggalkan oleh kebenaran firman Tuhan yang terus ada boleh melayani setiap kita dan menuntun setiap kita meskipun dalam rumah saja. Kiranya memberkati kita pada malam hari ini. Malam hari ini saya akan bahas mengenai Tuhan Yesus membangkitkan anak muda janda seorang dari Nain gitu ya, yang akan saya bahas pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat pada malam hari ini kami kembali boleh dipertemukan dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu perkataan yang kekal pada malam hari ini. Mohon kuat kuasa daripada Roh Kudus menaungi kami sehingga apa yang kami dengar perkataan firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada malam hari ini kiranya boleh memberkati kehidupan kami, boleh memberkati iman kami Tuhan, sehingga pertemuan rohani kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengar doa kami. Amin. Oke, saya akan bacakan di dalam Lukas 7. Sebelumnya kisah ini. Lukas 7 ayat yang ke-11 sampai yang ke-17, demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Dan ini kisah ketika Kristus harus pergi ke satu kota yang bernama Nain, sedangkan mereka berjumpa berpapasan dengan orang yang berbondong-bondong sedang ingin menguburkan seorang anak muda, seorang anak janda dari Nain gitu ya, yang mau dibawa keluar dari kota. Jadi ini ada penggambaran yang menarik ketika kalau kita filmkan gitu ya, ada satu scene di mana Kristus dari luar masuk ke dalam kota, terus ada satu adegan dari dalam malah mau keluar yang sedang ingin menguburkan seorang anak muda yang mati. Nah, perjumpaan ini satu gambaran yang menarik. Kalau kita filmkan gitu, ada satu scene yang menarik, dan saya akan menyoroti hal ini dulu. Ketika kita tahu bahwa Kristus membangkitkan anak muda dari Nain ini, bukan sekedar membangkitkan saja, tetapi ada satu pesan di balik dari kebangkitan yang dilakukan oleh Yesus Kristus kepada anak muda ini ya, pada seorang janda. Nah, kita tahu bahwa ketika anak muda ini menjadi penopang daripada keluarga, satu-satunya pengganti daripada kepala keluarga adalah anak muda ini. Jadi janda Nain ini memiliki satu orang putra yang menggantikan ayahnya gitu atau suaminya sebagai kepala keluarga yang harus diganti oleh anaknya. Maka anaknya ini pasti sudah menjadi satu tulang punggung andalan bagi orang tuanya. Jadi anak muda Nain ini anak yang diandalkan, kira-kira demikian. Maka ketika kita bisa melihat bahwa ada satu bagian dari belas kasihan Tuhan turun, ini saya melihat perjumpaan Kristus dulu ketika bertemu dengan orang-orang yang sedang ingin menguburkan anak muda yang mati ini. Nah, saya akan coba menyoroti hal ini karena bagi saya gambaran ini gambaran yang menarik untuk kita sikapi. Ketika kita melihat bahwa Kristus pun turun dari surga, jadi pergi ke dalam dunia yang begitu penuh dengan segala kejahatan, maka Kristus yang di dalam kekekalannya, di dalam kedaulatannya, dia turun dengan inisiatif dia. Jadi Kristus
Bukan oleh karena ada satu dorongan-dorongan variabel-variabel lain yang mendorong dia harus dari surga turun ke dalam bumi. Tidak. Kristus berinisiatif, Allah Bapa berinisiatif mencari manusia berdosa. Ketika manusia sudah berdosa, maka Kristus berinisiatif, dia turun ke dalam kerajaan dunia, dari kerajaan surga ke dalam dunia yang begitu penuh dengan kejahatan dan fana. Maka Kristus membatasi dirinya di dalam tubuh manusia yang bisa sakit, bisa lapar, dan bisa haus. Ini ketika Kristus datang, jadi ada satu momentum di mana manusia berdosa, harusnya binasa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, harusnya binasa. Harusnya emang sudah sepantasnya tidak menerima satu penghukuman yang kekal. Tetapi justru Kristus datang dari luar, bukan dari dunia ini, masuk ke dalam dunia justru untuk bertemu dengan manusia yang berdosa ini, lalu dibangkitkan atau dimenangkan atau diambil kembali. Nah, ini penggambaran menarik karena di dalamnya itu ada nuansa kekekalan. Jadi ada penggambaran sama seperti kita manusia berdosa yang harusnya binasa. Jikalau kita tidak berjumpa dengan Kristus yang adalah Tuhan, maka sesungguhnya kita adalah orang yang menuju dalam hidup kita ini menuju kepada kebinasaan. Itu udah pasti. Jadi ketika Kristus datang, justru dia datang untuk menyelamatkan kita, memberikan hidup kita. Jadi secara rohani kita sudah mati, maka hidup yang kita hidup ini adalah menuju kepada kebinasaan. Tetapi di tengah perjalanan, sama seperti pemuda Nain ini bertemu dengan Kristus, dan pemuda ini juga mati. Kondisinya pemuda ini juga tidak bisa berbuat apa-apa karena mati posisinya. Tapi berjumpa dengan Kristus, lalu dibangkitkan. Sama seperti kita ketika kita dalam manusia roh kita, dalam roh kita sudah mati, tidak mungkin mengenal Allah. Kita benar-benar sudah harusnya berjalan seperti manusia-manusia yang menuju kepada kebinasaan, menuju kepada hukumannya kekal. Maka Kristus datang dengan inisiatifnya dan dialah yang menghidupkan kita. Jadi Kristus datang memberikan hidup kepada kita sehingga kita bisa dibangkitkan. Sehingga kita bisa menerima Kristus, sehingga kita mampu menerima anugerah daripada Tuhan. Sekarang kita bisa melakukan segala sesuatunya untuk memuliakan Dia. Oleh karena Tuhan memberikan anugerah itu. Karena kita sifatnya pasif. Jadi Kristus yang aktif. Jadi keselamatan itu datangnya daripada Allah. Jadi bukan usaha manusia. Nah, ini saya mau memberikan penggambaran itu. Nah, penggambaran ini juga menjadi satu penggambaran yang memberikan penggambaran bahwa manusia itu pada dasarnya tuh pasif, mati gitu loh, pasif. Bahkan non-aktif gitu, kalau kita bicara mati non-aktif gitu loh. Nah, Kristus datang justru memberikan hidup. Nah, ini ada satu pesan juga, datang memberikan hidup. Nah, nanti ada tema berikutnya. Nah, saya lihat bahwa perjumpaan ini adalah perjumpaan yang bukan tidak bukan kayaknya kebetulan sekali gitu kan. Tidak kebetulan. Dan saya yakin percaya bahwa di dalam kedaulatannya Tuhan ini tidak ketemu dengan orang, ketemu dengan ini, ketemu dengan itu, bukan suatu kebetulan. Dalam dunia ini tidak ada yang kebetulan. Ya. Jadi kita tahu bahwa dunia ini tidak ada yang kebetulan. Kebetulan aja dia lagi baik, kebetulan aja saya dapat pekerjaan ini, kebetulan. Semua bukan kebetulan. Semua ada di dalam rencana, rancangan Allah, di dalam kedaulatan Dia. Karena Dia Allah. Maka Tuhan mempunyai blueprint bagi setiap manusia. Kristus memiliki blueprint karena Dia adalah Allah yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Segala sesuatu diciptakan begitu rupa, Dia perhitungkan, pertimbangkan begitu rupa dengan bijaksana daripada Allah sendiri. Jadi tidak ada yang kebetulan. Apa ketika Tuhan menciptakan burung, kebetulan aja dia ada sayap, maka dia bisa terbang? Tidak, karena emang sudah direncanakan. Di dalam kedaulatannya Allah sudah merancang begitu rupa segala sesuatunya. Maka kita lihat bahwa sekarang ini tidak ada dalam hidup ini yang kebetulan. Jadi ketika Kristus datang dan bertemu dengan orang muda Nain ini yang mati gitu dalam posisi ingin dikubur, ini juga bukan suatu kebetulan. Tapi ini berada di dalam satu kedaulatan Tuhan, rencana Tuhan, dan ada maksud Tuhan di balik ini semua. Nah, malam hari ini saya akan menyoroti kembali adegan berikutnya, yaitu adegan ketika di ayat yang ke-13 gitu ya. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepada janda itu, jangan menangis. Ya. Ayat 14, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti. Ia berkata, hai anak muda,
Aku berkata kepadamu, bangkitlah, ya. Jadi kita melihat bahwa ketika Kristus datang, terus dia melihat, wah ini kayaknya seakan-akan kalau kita bisa lihat bahwa Kristus tuh kasihan. Jadi hatinya tergerak gitu ya. Jadi, wah, ngelihat ini janda kasihan, nangis begitu rupa, anak satu-satunya. Lalu nggak enak dah. Lalu tergeraklah hati Tuhan, lalu dia melakukan segala sesuatu. Karena ada dasar tadi, nggak enak lah. Dia ngeliat kasihan lah gitu kan. Emang di sini ada kata belas kasihan. Tapi maksud saya gini. Kristus tidak didorong ketika Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu. Tidak didorong oleh oknum lain. Tidak didasar oleh hal-hal lain. Kristus melakukan itu karena dia sendiri berkehendak. Ingat itu. Kristus adalah Tuhan Allah. Kristus adalah manusia juga. Yang 100% juga Allah. Ketika itu Kristus bukan didorong dengan hal-hal lain atau oknum-oknum lain. Seperti minggu lalu saya sudah pernah bahas. Ketika perwira disembuhkan hambanya gitu ya. Bukan karena ada dorongan dari tua-tua dan imam. Karena dia sudah membantu banyak rumah ibadat dan lain sebagainya. Tidak. Ada maksud lain. Ada emang Tuhan berkehendak. Jadi dia adalah Allah. Bukan seperti kita. Seperti kita, Anda dan saya manusia. Seringkali apa yang kita lakukan, kita kerjakan. Biasa ada dorongan atau pengaruh. Kita dipengaruhi oleh hal-hal di sekeliling kita. Misalnya, ketika kita lagi dapat kangkau banyak, misalnya gitu ya. Lalu ketika anak kita pecahkan gelas gitu kan, kita, aduh kamu lain kali jangan pecahin gelas ya gitu kan. Kamu hati-hati lain kali. Tetapi lain ceritanya ketika situasi tidak, misalnya kita mungkin ditipu orang, lalu pulang nggak ada ojek gitu kan, jalanan becek gitu kan. Wah semuanya kita pulang kecipratan, lain sebagainya, basah kuyup sampai di rumah. Jangankan pecahin gelas gitu ya. Ketika anak kita nanya gitu kan, Pak, PR yang ini aku nggak bisa, bagaimana sih Pak? Langsung kita marah. Seringkali kita tindak tanduk kita itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita kah? Oleh orang-orang yang ada di sekitar kita kah? Kita ingin memutuskan membeli sesuatu lalu kita dipengaruhi oleh orang penjualnya kah? Gitu ya. Kadang kita pasangan suami istri pun mengambil satu tindakan atau keputusan untuk beli ini atau beli itu. Lalu kita berdua bernegosiasi lalu saling mempengaruhi kah? Lalu kita ambil keputusan. Seringkali hal-hal itu membuat kita selalu manusia ini mengambil satu tindakan atau keputusan seringkali itu dipengaruhi dengan lingkungan sekitar, orang-orang di sekitar. Tidak dengan Kristus. Kenapa? Karena Kristus adalah Allah. Dia yang memiliki kehendak gitu loh. Dia memiliki kedaulatannya. Dia nggak dipengaruhi oleh apapun dan segala macamnya. Tidak. Dia memiliki kedaulatan itu. Dia punya satu kehendak yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun gitu loh. Kenapa saya katakan gini? Karena dia adalah Tuhan. Siapa yang ngajarin dia? Siapa yang mampu membujuk dia? Dia yang lebih bijaksana daripada kita manusia. Siapa yang menjadi gurunya daripada Tuhan? Aneh. Jadi saya melihat bahwa saya mengajak membuka pikiran kita bahwa sesungguhnya Kristus adalah Tuhan Allah. Dia memiliki kehendak. Sebentar, sorry saya minum sejenak. Kristus yang adalah Tuhan. Dia memiliki kehendak. Di dalam kedaulatannya dia adalah Allah. Dia berkehendak. Total sepenuhnya. Jadi kita nggak bisa nuntun-nuntun mempengaruhi Tuhan gitu kan. Tuhan yang seperti apakah yang akhirnya bisa dipengaruhi? Saya jadi bingung gitu ya. Apakah itu Tuhan? Kalau Tuhan bisa dipengaruhi, ya, kita bukan Allah-Allah yang demikian gitu ya. Kita tidak mengenal atau kita tidak mempercayai adalah Tuhan yang kita percayai, sorry ya. Tuhan yang kita percayai ini adalah bukan Tuhan yang bisa dipengaruhi oleh karena engkau bersedekahkah, engkau banyak membuat misalnya beramalkah gitu ya. Lalu Tuhan lalu baik sama kamu gitu kan. Tidak. Kita tidak memiliki Tuhan yang demikian. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang memiliki kehendak dan memiliki kedaulatan ya. Jadi bukan Tuhan yang penggambaran Tuhan yang demikian, tidak. Kita tidak mengenal Tuhan. Anda dan saya percaya kepada Yesus Kristus yang kalau di Alkitab ajarkan tidak mengenal Tuhan yang demikian. Tapi Tuhan yang memiliki kedaulatan dan memiliki kehendaknya. Jadi dia memiliki kedaulatan berkehendak atas apa yang menjadi kehendaknya sendiri. Ya, tidak dipengaruhi oleh orang lain atau oknum lain atau situasi manapun. Contoh, pada waktu Kristus
di sidang gitu ya, lalu tidak bolak-balik, Herodes tidak menemukan kesalahannya, Pilatus juga demikian, lalu dilempar sana, dilempar sini, akhirnya sampai dilempar kepada orang banyak. Tapi keputusannya tetap. Pada waktu itu ketika tahu misalnya Kristus tidak bersalah dan sebagainya, harusnya menjadi satu pembelaan yang kuat kan. Tapi rencananya nggak gitu. Kehendak Tuhan justru dia harus mati, justru dia harus diserahkan, mati di kayu salib. Jadi dia walaupun ada misalnya fakta mengatakan gitu kan, tidak ada kesalahan apapun sehingga harus dihukum mati orang ini. Ini semua sudah ditulis dalam Alkitab. Nah, ini menyatakan bahwa Tuhan berkehendak. Enggak. Ini harus terjadi. Saya harus mati disalibkan. Saya harus diserahkan kepada hakim yang kepada penghakiman tidak adil gitu loh. Ini sudah disuratkan, ini sudah dituliskan, dan itu rencananya Tuhan. Inilah kehendak Tuhan yang saya bilang tadi. Tidak bisa dikutak-katik oleh orang banyak gitu kan, dengan orang-orang yang demikian sumbangan sedekahan gitu lalu mengubah rencana Tuhan. Tidak. Rencana Tuhan pasti jadi, kehendak Tuhan pasti yang jadi. Ya. Jadi ketika kita membaca ini seolah-olah gitu ya, Tuhan ini bisa kita setir. Tuhan ini bisa kita direct. Tuhan ini bisa kita pengaruhi lewat doa kita kah, lewat bahasa-bahasa lain misalnya, karunia kita lah, kita mempengaruhi Tuhan gitu kan. Enggak. Tuhan tidak demikian. Kalau kita memiliki kerangka berpikir yang demikian, Tuhan bisa didirect, bisa dirayu tanda petik. Ini salah. Anda dan saya kalau demikian mengenal Tuhan yang salah. Kita nggak mengenal Tuhan yang demikian. Yang Tuhan yang kita percaya bukan Allah yang demikian, ya. Jadi saya mau ingatkan lagi bahwa Allah memiliki kehendaknya, Allah memiliki di dalam kedaulatannya dia memiliki kehendak yang sepenuhnya menjadi satu kehendak dia sendiri dan tidak dipengaruhi, tidak ada yang mempengaruhi dan didirect oleh orang-orang atau di sekelilingnya oknum apapun dapat mengubah kehendak dia. Tidak ada, gitu ya. Karena dia adalah Allah, gitu ya. Di ayat 15, maka bangunlah orang itu duduk dan mulai berkata-kata dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Nah ini ketika itu anak ini dibangkitkan. Tuhan berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka itu terjadi. Kita ingat ya bahwa pada mulanya adalah firman. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dia hanya berfirman. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah jadi. Jadilah jadi. Jadilah jadi. Semua oleh karena firman. Oleh karena perkataan Allah. Makanya perkataan Allah itu hidup. Ya. Jadi Alkitab adalah perkataan Allah. Nah hari ini Anda dan saya berjumpa dengan perkataan Allah yang hidup itu. Yang akhirnya membangkitkan kita. Rohani kita yang sudah mati, Tuhan bangkitkan. Nah ini kita bersyukur ya, pada malam hari ini kita bisa berjumpa dengan perkataan yang kekal tadi. Nah ini bukan kebetulan lagi, kalau Anda dan saya join, kalau Anda dan saya dengar gitu ya. Ini bukan kebetulan, karena ada satu kedaulatan Tuhan di dalam kehendak dia, ada kehendak dia di dalam kedaulatannya akhirnya mempertemukan Anda dan saya dengan firman-Nya. Melalui media seperti ini gitu kan, melalui hal-hal seperti ini gitu ya. Berapa banyak dari orang-orang yang ingin mendengar dan sudah mendapat kelimpahan mungkin dengan fasilitas yang ada, tetapi mereka nggak bisa dengar dan nggak bisa dipertemukan. Anda dan saya harus bersyukur. Dan janda ini juga tidak berharap ketemu dengan Kristus gitu kan. Oh dia udah dengar, mendingan dia datang bawa ke Kristus. Kan banyak orang kayak gitu ya, orang sakit bawa ke Kristus, banyak sakit. Janda ini tidak. Janda ini malah mengusung yang udah mati yang siap untuk dikubur. Bayangkan. Dia juga pada saat itu juga tidak menyangka bahwa hal ini terjadi pada dirinya. Tetapi itulah, sekali lagi tidak ada yang kebetulan. Karena bertemu dengan kehendak Tuhan, maka segala sesuatu itu terjadi, baik atau buruk. Kehendak Tuhan yang jadi, ya. Kehendak Tuhan yang jadi. Nah, kalau hari ini kita melihat bahwa bangsa kita masih di dalam waspada COVID-19 gitu ya. Ini kehendak Tuhan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain ketika Tuhan sudah berkehendak. Sekalipun Anda dan saya seorang tanda petik. Apakah kita seorang nabi gitu ya. Nah ini nanti kita bicara nabi ya. Di ayat 16. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya. Nah ini penting. Di balik fenomena yang terjadi yang ketika Kristus lakukan. Sekarang orang-orang melihat bahwa ada nabi, Allah sedang melawat umatnya. Nah, ini yang paling penting. Jadi orang-orang di sana tuh bukan kagum akan mukjizatnya, tetapi orang-orang ini justru kagum bahwa ada satu sosok
yang mereka nantikan, yang dijanjikan itu datang. Ya, datang, dan dia melihat sosok itu, seorang nabi besar, ya kan, telah muncul di tengah-tengah kita. Di nabi ini adalah perantara Allah kepada manusia. Jadi Allah menyatakan firman-Nya melalui perantara, yaitu nabi. Nabi berkata atas setiap perkataannya, perkataan Tuhan, dia sampaikan kepada umatnya atau jemaat. Maka nabi menjadi perantara wakil Tuhan untuk kepada jemaatnya. Nah, Kristus memiliki peran itu karena dia yang diutus daripada Allah Bapa. Pada waktu sebelum pencobaan di padang gurun gitu kan, Kristus dibaptis, lalu oleh Yohanes Pembaptis, lalu ada suara daripada surga, inilah anakku yang gimana aku berkenan gitu ya. Inilah anakku, ini yang diutus, di mana aku berkenan kepadanya. Ini adalah Kristus yang adalah wakil daripada Tuhan, yang sebagai nabi ya, wakil daripada Tuhan. Jadi Kristus ini bukan hanya sekedar wakil daripada Allah Bapa, tapi dia juga adalah anak Allah di dalam kekekalan sudah diperanak. Ini Allah Tritunggal, saya nggak bahas Allah Tritunggal, nanti panjang gitu ya. Jadi dia adalah Allah dia adalah anak Allah, dia juga adalah utusan yang diutus oleh Bapa ke dalam dunia. Jadi ketika itu kita bisa melihat bahwa orang-orang ini bisa melihat mereka berjumpa dengan wakilnya Allah, yaitu Kristus sebagai nabi mewakili dia. Mewakili Allah Bapa maksud saya, mewakili Allah Bapa. Untuk apa? Menyatakan tadi. Ini ada satu tema, akulah hidup, akulah kebangkitan. Ini seperti tema akulah kebangkitan dan hidup. Nah, ini sedang diberikan, yang sudah dibicarakan lewat fenomena ini, ada satu makna mendalam, yaitu akulah kebangkitan, akulah hidup. Maka ketika itu tidak mungkin ada orang pada waktu zaman Yesus gitu, pada waktu zaman kita pun, kalau nggak ada dokter gitu kan, tindakan medik gitu ya. Saya rasa kalau bukan Tuhan, siapa lagi yang bangkitin orang mati? Kan gitu ya. Karena Tuhan, kita percaya semua nih, bahasa universal. Kita percaya bahwa kehidupan itu ada Tuhan yang memberikan. Lalu ketika kita sudah mati, terus kalau ada orang mati dibangkitkan, kita percaya juga. Karena hidup seseorang di tangan Tuhan. Maka pada waktu kejadian ini sudah mati, mau dikubur. Ini udah nggak bisa lagi, kebetulan aja itu mungkin belum mati-mati banget gitu. Nggak bisa demikian. Sedang diusung mau dikubur. Maka ketika itu Tuhan datang, memberikan hidup. Maka orang-orang di sana tahu bahwa kalau bukan Tuhan siapa? Tidak mungkin kalau bukan Tuhan. Maka dia percaya bahwa ini adalah wakil Tuhan, nabi ini. Nah, di sini ada tema yang paling penting. Bahwa Yesus Kristus adalah hidup. Dan Yesus Kristus adalah adalah kebangkitan. Dia adalah hidup, dia adalah kebangkitan, dia adalah wakil daripada Allah Bapa yang diutus oleh Allah Bapa ke dalam dunia, supaya setiap kita yang percaya kepada Dia akan memperoleh hidup yang kekal. Anda dan saya tidak ada yang kebetulan. Kalau hari ini kita bisa join, kita bisa dengar, lalu roh kita dibangkitkan, bukan suatu kebetulan. Percaya, ini di dalam kehendak Tuhan, di dalam kedaulatannya. Yang dulu sudah dia bentuk begitu rupa. Hari-hanya ini terjadi buat Anda dan saya. Akhirnya kita bertemu dengan firman Tuhan yang hidup ini. Akhirnya kita boleh dibangkitkan hidup kita. Boleh disegarkan, boleh kembali roh kita dibangkitkan, sadar bahwa oh iya ya, kalau bukan anugerah Tuhan, mungkin hari ini nggak ada buat saya. Saya berharap pada malam hari ini, renungan ini cukup memberikan kita satu penyegaran-penyegaran baru. Saya tidak kupas begitu mendalam, tetapi saya berharap bahwa saya percaya bahwa di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan tidak bisa diintervensi oleh apapun. Dia berkehendak di dalam kedaulatannya, dia tidak diintervensi oleh apapun. Jadi kita harus mengenal Kristus dengan benar. Lalu ngapain Pak kalau kita berdoa Pak? Kayaknya tidak bisa mengubah gitu kan. Kan ada juga pujian gitu kan. Doa mengubah segala sesuatu gitu ya. Ini kayaknya saya tidak setuju dengan hal ini. Mungkin minggu depan kita akan bahas. Ketika doa apakah mengubah segala sesuatu gitu ya. Tuhan Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi poin-poin demi poin di dalam doa Bapa kami pun di awal-awal juga kita harus memuliakan Allah, dan ada poin itu adalah kehendak Tuhan yang jadi. Jadi pada waktu Anda dan saya berdoa, kita berdoa cari kehendak Tuhan sekarang. Karena Tuhan memiliki di dalam kedaulatan dia punya kehendak. Sekarang kita cari kehendak Tuhan dalam diri saya, dalam hidup saya.
Kita harus menggenapi kehendak Tuhan itu. Maka jadi pasti. Karena kehendak Tuhan jadi. Sekarang kita tinggal cari kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan lah yang jadi. Sekarang kita cari kehendak Tuhan. Saya berharap Anda dan saya memiliki satu pengertian yang lebih luas gitu ya. Bahwa janganlah kita menganggap Tuhan Allah kita ini Allah yang bisa diintervensi, bisa dipengaruhi, bisa ditanda petik, disogok gitu ya. Dengan kebaikan kita, dengan apa, mungkin kita beramal, bersedekah, dan lain sebagainya. Tidak. Tapi bukan berarti Anda dan saya nggak boleh bersedekah. Harus. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi terang. Tapi konsepnya bukan karena kita ingin mempengaruhi Tuhan. Karena saya harus hidup untuk orang lain. Karena Kristus hidup untuk diri saya yang adalah orang lain. Sekarang saya harus hidup seperti Kristus. Hidupku bukannya aku lagi. Sekarang sekarang saya memberikan buat orang lain. Kira-kira demikian. Mindsetnya harus benar. Kalau enggak, repot juga gitu ya. Saya berharap pada malam hari ini ketika Anda dan saya mendengar kebenaran firman Tuhan, pada malam hari ini kita bersyukur karena Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang berkehendak dan berdaulat. Kalau dia nggak berkehendak, dia nggak berdaulat, kita punya Tuhan yang pelin-pelan. Kita punya Tuhan yang bisa ubah-ubah. Dia sekarang ngomong A, nanti bisa ngomong B lagi, bad mood, bisa ngomong C, ntar lagi balik lagi dia bisa nginget-nginget A, bisa A, lagi baper dia pindah ke B lagi. Oh dia lagi bete ya udah pindah ke C lagi. Kita nggak kenal Tuhan yang demikian. Saya berharap Anda dan saya semakin hari semakin mengenal Kristus yang benar, mengenal Kristus dengan sepenuhnya. Biar pada malam hari ini firman Tuhan memberkati setiap kita. Saya akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga pada malam hari ini kami boleh dipertemukan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Yang boleh membangkitkan kami, yang boleh menyegarkan kami, boleh menghidupkan kami. Sehingga kami memiliki kegairahan bahwa sesungguhnya tidak ada kebetulan di dalam kehendak Tuhan. Karena Engkau telah berdaulat di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Mari Bapa, ajar kami untuk kami bisa mengetahui kehendak Tuhan. Yang karena kami tahu dan sadar kehendak Tuhan lah yang jadi. Mari Tuhan Yesus tuntun kami yang berdosa, yang sesat tanpa terang firman-Mu. Kami yang perlu belajar terus Tuhan. Mari Roh Kudus beracara atas hati dan pikiran kami. Setiap kami yang mendengar, kira kami boleh diberkati oleh karena perkataan Allah tinggal dalam kami yang menghidupkan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dengar doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah berbagian. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.